Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita masuk ya mata kuliah Hukum Perlindungan Anak ya. Jadi mungkin hari ini cuma bisa satu kali Zoom ya, karena Ibu juga tadi ada kelas pengganti ya. Jadi harusnya kan dua untuk mengejar ketertinggalan kita ya. Tapi karena tidak sempat di waktu, jadi hari ini cuma sekali Zoom aja ya. Minggu depan juga mungkin cuma sekali Zoom ya. Jadi kita lihatlah waktunya nanti gimana ya. Baik, untuk perkuliahan kita pada hari ini ya, untuk mata kuliah Hukum Perlindungan Anak ya. Ibu udah jelaskan beberapa hari yang lalu, sudah 2 kali pertemuan kita tentang bagaimana itu diversi, bagaimana itu restoratif justice ya kan, dan juga tentang ruang lingkup anak ya. Jadi untuk hari ini mungkin Ibu akan jelaskan sedikit tentang aturan-aturan hukum ya, tentang aturan-aturan hukum yang ada dalam hal perlindungan anak ya. Jadi regulasi lah kita katakan ya. Jadi regulasi untuk perlindungan anak itu ya, dia ada sebenarnya aturan itu secara internasional ya, artinya instrumen hukum internasional yang menjamin tentang bagaimana perlindungan untuk anak diatur pada konvensi apa ya. Kemudian adakah dia di dalam deklarasi ya secara internasional. Nanti itu akan Ibu jelaskan mungkin di pertemuan kita selanjutnya. Nah, untuk hari ini itu Ibu akan jelaskan dulu regulasi-regulasi hukum terkait dengan perlindungan anak itu yang ada di dalam negara kita di Indonesia ya. Jadi pastinya untuk perlindungan anak yang berkaitan dengan anak itu ada pada konstitusi kita ya, yaitu pada pasal 34 kalau Ibu tidak salah ya, terkait dengan perlindungan anak ya, mana fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dijamin oleh negara. Jadi sebenarnya konstitusi itu menjelaskan perlindungan anak terlantar bukan hanya anak-anak yang terlantar saja, tetapi untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum ya, untuk anak-anak yang menjadi korban atau untuk bagaimana pengaturan anak-anak yang diadopsi ya. Jadi itu memang sudah ada di dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 34 terkait dengan aturan perlindungan anak ya. Itu kan memang apa ya, konstitusi ya, artinya dasar-dasar daripada aturan-aturan ke bawahnya itu melihat pada konstitusi kita ya. Kemudian aturan-aturan lainnya terkait dengan perlindungan anak ini ya ada di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya. Undang-Undang HAM, Hak Asasi Manusia, yaitu terkait dengan hak-hak anak ya. Undang-Undang HAM itu undang-undang nomor 39 ya tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi di situ terdapat perlindungan terhadap anak, yaitu menjamin terkait dengan hak-hak yang harus diberikan kepada anak. Apakah hak hidup ya, atau hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pengasuhan yang layak ya, dan hak-hak lainnya. Jadi itu ada di dalam Undang-Undang HAM kita di dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 ya, terkait dengan perlindungan terhadap hak anak. Kemudian lebih spesifik lagi ada pada undang-undang dulunya itu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, sekarang sudah diperbaharui atau terjadi perubahan ya dengan memuat di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi Undang-Undang dulunya 23 tahun 2002, sekarang dipakai adalah perubahan yaitu Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ya. Jadi memang untuk yang berkaitan dengan bagaimana cara melakukan
perlindungan terhadap anak sebagai korban, ya, itu dia kita pakainya itu adalah di dalam Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Makanya kan dari awal sudah Ibu suruh ya kan, kalian itu punya undang-undang tersebut ya kalau mengambil mata kuliah perlindungan anak, yaitu Undang-Undang 35 tahun 2014. Karena di sana nanti di dalam pasal-pasal undang-undang itu dijelaskan tentang bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban ya, dan juga ada perlindungan lainnya ya, itulah dia diatur di dalam 35 2014 ya. Maka punya ya, boleh dibeli, boleh juga di download ya, seperti itu. Nah, kemudian aturan lainnya ya terkait dengan perlindungan anak ini juga ada pada pastinya ya adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kita, ya kan? Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya, jadi Undang-Undang 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadi acuan yang sangat penting ya, karena kan anak-anak ini kan dia tidak hanya sebagai korban ya, dia juga bisa jadi anak sebagai pelaku ya, artinya dia menjadi narapidananya si anak ini. Nah, itulah digunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ya. Makanya kalian juga sekali lagi ingatkan juga sebelum-sebelumnya ya kan, miliki Undang-Undang Nomor berapa tadi? 11 2012 ya. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya. Jadi itulah aturan-aturan di dalam hukum nasional kita ya terkait dengan perlindungan hukum untuk anak ya. Kemudian aturan-aturan lain juga ada pada perpu-perpu ya, perpu ya. Kemudian juga ada PP ya, peraturan pemerintah, itu banyak beberapa turunan-turunan daripada Undang-Undang 35 2014 dan juga turunan PP ya, pemerintah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi itu harus diingat ya, dan juga diharapkan bisa memberikan masukan kepada kalian terhadap regulasi, ya. Regulasi aturan-aturan tentang perlindungan anak seperti apa ya. Nah, kemudian ada juga ini di dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 ya. Itu untuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 ini dia tentang penetapan Perpu 1 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang 23 2002 menjadi Undang-Undang 35 2014 ya. Artinya di dalam Undang-Undang Nomor 17 2016 tadi itu sudah mulai dimasukkan yang namanya aturan hukuman mati ya, atau kebiri mungkin ya, kebiri terhadap pelaku seksual terhadap anak atau pedofil itu ya. Jadi sudah mulai masuk pada undang-undang nomor berapa tadi? Nomor tahun 2016 ya, 17 tahun 2016 di mana pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup ya, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan menambahkan lagi tentang tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jadi untuk hukuman kebiri itu juga sudah masuk ya. Untuk pedofil ya, pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak
sudah dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 ya. Ditambah juga dengan pidana mati, kemudian pidana seumur hidup ya untuk pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jadi ini perlindungan anak sebagai korban ya. Nah, jadi itu diingat ya. Jadi beberapa aturan-aturan yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu harapkan kalian ingat. Turun malah jatuh. Turun jatuh. Jadi kalian ingat dan maaf ya anak Ibu lah sekali ya kan. Manjat, lompat. Namanya anak-anak ya. Awas rajin, jangan. Umi ngajar. Jadi aturan-aturan hukum yang Ibu katakan tadi, Ibu harapkan kalian ingat, dicatat, dan dicari. Sehingga kalian tidak tidak lost ya, artinya tidak paham dengan regulasi-regulasi tentang perlindungan anak. Karena kan sudah belajar mata kuliah hukum perlindungan anak ya kan. Jadi Ibu harapkan juga sudah paham tentang aturan-aturan hukumnya ya, regulasi yang ada. Oke, mungkin itu saja dulu ya materi dari Ibu ya. Ibu beri kesempatan untuk bertanya mungkin ya, silakan. Ibu beri kesempatan untuk bertanya terkait dengan aturan-aturan hukum mengenai perlindungan anak. Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan ya, atau di luar dari itu juga boleh ya terkait dengan perlindungan anak. Silakan Ibu berikan kesempatan untuk kalian memberikan pertanyaan, komentar, atau hal-hal lain ya. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, yang lain mungkin ada? Pas semua? Oke ya, Ibu angkat pas ya. Baik, karena pun kita nggak bisa 2 kali Zoom ya. Jadi untuk hari ini 1 kali Zoom dulu ya. Nah, jadi kita Sabtu depan tetap di jam 5 sore ya, dan hanya bisa 1 kali Zoom juga karena ada beberapa kelas pengganti juga yang Ibu ajarkan di sore ini gitu. Dan minggu depan itu kita akan bahas tentang instrumen internasionalnya ya. Jadi kan tadi udah tentang regulasi nasional ya, artinya instrumen nasional udah Ibu jelaskan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, dan minggu depan itu regulasi atau instrumen hukum internasionalnya. Apa-apa saja gitu yang terkait dengan perlindungan anak, pasti banyak ya. Karena kan kasus anak ini merupakan kasus-kasus yang menjadi perhatian ya untuk dunia ya. Perlindungan anak ini merupakan salah satu case-case yang menjadi sorotan ya atau prioritas. Apalagi terkait dengan pedofilia ya, mana kasusnya itu sangat banyak ya. Jadi memang banyak instrumen-instrumen internasional terkait dengan aturan perlindungan anak. Jadi minggu depan akan kita bahas itu. Hari ini mungkin Ibu padakan dulu ya untuk regulasi hukum nasional terkait perlindungan anak. Kita jumpa Sabtu depan di jam 5 sore. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin Ibu akhirin ya perkuliahan kita ya. Ibu ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.